itemnya. Tapi pertama, kalian akan dilihat administrasinya. Apakah kalian sesuai ketentuan? Oh, daftar isi di bawah kanan, di bawah kanan, apakah itu menggunakan abjad atau angka atau seperti apa? Itu benar-benar diperhatikan. Nah, terus begitu lembar halaman, penulisan bab satu, satunya menggunakan angka Arab. Kalau kalian salah langsung, kalian nggak perlu dibaca proposalnya, sistem akan menggugurkan kalian. Jadi itu kembali lagi kiblat kalian adalah panduan. Oke, kembali lagi ke proposal yang lama. Demikianlah yang ada juga ya. Ini udah ada penganggaran, totalnya tuh 11.500.000. Nah, inilah dianggarkan di bahan habis pakai sekitar 6.800.000 sekian lah gitu. Ini ya presentasi kayak tadi ya diatur lah gitu risikonya bagaimana. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatannya ya demikianlah gitu dari persiapan alat dan bahan sampai mau ke PIMNAS tuh dalam skema sekian bulan itu siapa sih PJ-PJ-nya. Nah, ini kalian bagilah kayak gitu. Nah, daftar pustaka. Oke, kita akan lihat nih. Tadi kita mengingat kembali bab 1 sampai daftar pustaka maksimal berapa? 10 Berapa halaman gitu. halaman? 10 halaman. Oke. Sini daftar pustaka kita masih berlanjut apakah sampai 10? Oke, tidak. Oke. Ini sampai 9 halaman. Nah, jadi konkret ya, nggak boleh lebih dari itu. Untuk sampai daftar pustakanya. Ya dapusnya, daftar pustakanya. Mentok di 10. Nah, ini di lembar 10 udah langsung lampiran. Tadi kita lihat ya, ada lampiran 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada yang kalian lewatkan satu hal, gugur langsung kalian. Jadi sistem PKM ini jelas banget gitu. Kalian salah ya udah salah gitu. Nggak ada pembelaan, nggak ada apa, ada segala macam. Jadi jangan kalian tersesat oleh jalan yang buntu. Di sini petanya udah jelas. Oke, ini lampiran. Lampiran 1 biodata. Dan ini harus tanda tangan basah ya, tanda tangan basah. Jangan sampai kalian mengakali dengan e-sign gitu, tanda tangan elektronik dan segala macam. Jangan. Harus basah. Ini anggota 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu samalah kayak gitu. Harus basah. Selanjutnya dosen pendamping. Nah, dosen pendamping pula harus tanda tangan basah. Jangan sampai karena dosennya sulit ditemui, ya e-sign lah kayak gitu dan segala macam. Itu ya, harus basah. Kalau ini general banget sih. Sudah ada di lampiran, ntar kalian bisa lihat di lampiran lah kayak gitu. Selanjutnya, lampiran justify anggaran. Oke, kita kembali ke atas dulu, biar kalian tidak kaget. Oke, di sini tadi ada anggaran kan, RAB. Oke. Nah, ini lebih cepat. Nah, ini dia. Nah, di sini nomor 1, bahan habis pakai. Tiba-tiba muncul dari Belmawa tuh 5.691.310. Nggak mungkin nih angka goib kan. Tiba-tiba sampai rupiahnya sedetail ini, dari mana ini munculnya gitu. Nah, tentu saja ini mulai dari lampiran 2. Justifikasi anggaran kegiatan. Oke, kita kembali ke lampiran 2. Lampiran 2. Oke, muncul lagi lampiran 2. Nah, disinilah kalian merincikan. Oh, saya menggunakan NaOH. Ada ada Aquades, ada kertas label, logbook, bla 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 bla. Totalnya 6 juta sekian. Nah, gitu pula ini dilampirkan di atas sehingga totalnya jelas nih. Dibagi aja ntar 6.857.000 ini kan dibagi lagi nih. 2 juta sama 6 juta maksimal yang dianggarkan oleh Belmawas sama perguruan tinggi. Kan diatur aja uh, angkanya bagaimana sehingga bisa masuk di label-label di atas kayak gitu. Begitu pula biaya sewa. Jadi angka-angkanya nggak goib ya, nggak tiba-tiba sekian rupiah tuh muncul dari mana dan apanya tuh ada. Ini udah spesifik banget ya. Kita lanjut. Lampiran 3. Nah ini simple banget sih, udah ada di contoh. Kayak tinggal bagi uraian tugas tim pelaksanaan. Nah, ini timnya dari 1 sampai 5 siapa, ketuanya bagaimana, program studi. Nah, ini kembali lagi, program studinya harus jelas,
bidang saintek ya, saintek tadi sekian lama pembagian alokasi, terus tugasnya seperti apa dan apa, ya inilah simpel kayak gitu. Dan ini surat pernyataan ketua pelaksana dan wajib bermatre dan tanda tangan basah kembali. Jangan sampai kalian ngakal-ngakalin nih. Oke, itulah PKM. Benar-benar harus taat aturan. Oke, kita kembali ke slide lagi. Ini sudah mau masuki 50 menit perjalanan kita. Oke, kita agak lebih cepat kembali ya. Belum muncul nih. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Cerita kembali, ini agak lebih simpel ya di ceritanya. Tadi PKM tadi ya, bagaimana kalian mengkonsepkan tim kalian tuh harus solid. Jujur, selama maba sampai semester 7, kakak tuh nggak pernah lolos pendanaan PKM. Tidak pernah. Dan apa ya, terpukulnya kembali dapat kesempatan menjuari berbagai kompetisi, menjadi mawapres. Tapi dengan tidak membawa PKM, itu ngerasa apa ya, lomba kepenulisan sana sini kayak percuma gitu loh. Jadi Kakak walaupun semester 7 sudah tamat skripsi, tapi memutuskan tidak mau lulus cepat-cepat. Karena apa ya, berdampak ntar waktu nggak mau apa ya, jadi wisuda yang mentah lah kayak gitu bisa bilangnya. Karena pengen ada yang ingin digali dan memaksimalkan kesempatan di semester 8 dan 9 itu ikut PKM dan Gemestik. Itu benar-benar harus sudah mendapatkan dan memaksimalkan kesempatan barulah melepas gelar S1 melepas gelar mahasiswanya S1-nya gitu. Nah, ini ceritanya perjalanan PKM dan alhamdulillah orang-orang di sini nih udah tak kenal gitu. Oh ini punya keahlian bidang ini dan ini karena kita satu organisasi bisa dilihat dari jaket yang sama. Oke, jadi udah tahu karakter mereka. Oh ini bagus nih bidang ini dan ini PR kalian. Bagaimana membuat tim yang solid. Karena PKM ini kalian akan menjalankan ini berbulan-bulan. Kalau kalian cuma sekedar buat tim hanya untuk sekedar-sekedar, saat perjalanan PKM pasti akan gugur. Maksudnya kayak dalam artian ada yang drama lah, ada yang ini dan itulah. Karena PKM ini butuh komitmen untuk sampai ke PIMNASnya. Butuh komitmen. Karena kalian akan mengisi logbook, konten di sosial media kan dilihat bagaimana sih progres setiap harinya, apa yang dilakukan dan segala macam itu ada pelaporan yang kalian lakukan. Jadi nggak nggak BEM salah BEM tiba-tiba ke PIMNAS nggak. Nah ini cerita ada liburannya kita waktu ngambil sampel dan segala macam dan kakak melakukan penelitiannya itu di Malang itu sekian pekan dan sendirian karena sudah tidak punya tanggung jawab akademik dan peralatan teknologi di kampus kakak itu tidak ada, kakak memutuskan pergi ke Malang untuk melakukan penelitian. Dan alhamdulillah punya relasi teman-teman di sana, teman-teman lomba yang lama, berkolab lah kayak gitu. Alhamdulillah dapat berkomunikasi sama mereka, dibantulah di sana penelitiannya segala macam, hingga jadilah tinta printer 3D yang apa ya, yang bisa kakak bisa bilang kakak banggakan kayak gitu. Dan inilah cerita Kopimnas ke Bandung 2020 apa ya akhir November hingga awal Desember dan itu benar-benar berkesan banget pengalaman yang ada. Oke, apa sih yang kakak dapatkan pasca timnas tuh? Tentu saja nih teruploadnya jurnal punya haki dan ini kakak udah berapa kali apa ya bercerita atau apa bahas tentang ini sangat powerful. Kalian tahu lah kak gitu kalau udah punya karya pasti udah jelas gitu nggak hanya sekedar tulisan-tulisan ide-ide gitu, tapi benar-benar konkret kayak gitu. Nah, terus nih kakak punya relasi teman, membuat menjadi narasumber, membuat modul PKM, PKM dan PIMNAS sehingga lahirlah gitu kayak regenerasi-generasi selanjutnya mendapatkan penghargaan dan terus punya track record yang bagus gitu. Nah, ini pengalaman terakhir kakak di 2024 mengikuti sebuah kegiatan dari Kemenpora dengan kakak menyampaikan pengalaman kakak dalam PKM yang kakak rasa itu apa ya cerita yang strong banget ya gitu. Itu kakak bisa mewakili provinsi kakak menjadi salah satu delegasi. Selanjutnya kakak mendapatkan kesempatan bekerja. Kakak kerja di Jabotabek juga di Jakarta, Jaksel. Tapi
WFH ya. Jadi saat ini kakak stay di Jogja dan mendaftar kuliah juga itu apa ya? Sebut ya PKM, sebut ya BIMNAS itu apa ya bisa dibilang? Eh Fizikalnya kuat kayak gitu. Jadi nggak main-main kayak gitu. Oke, semangat untuk kalian menuju PIMNAS ke-38 yang tuan rumahnya adalah Unhas di Makassar. Jadi kesempatan banget nih, kalian akan keluar Jawa kayak gitu. Kapan lagi kan? Ini kesempatan liburan dan mengembangkan diri kayak gitu. Oke, terakhir dari kakak sebelum kita diskusi, coach dari yang apa ya, biar membara kalian, anak muda yang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Oke, sekian dari kakak, kita lanjutkan diskusi ya. Kalau memang kalian ada bingung tuh apa, kita diskusikan. Dan kalau waktu kita terbatas di sini, kalian boleh hubungi kakak di yang tercantum. Kakak rasa iman kalian kuat sehingga bisa melihatnya. Ini akan akun sosmed kakak dan WA kalau kalian kakak sangat-sangat terbuka kalau ingin ada diskusi dan segala macam. Oke, sekian dari kakak. Ayo kita diskusi. Oke, kita stop atau tetap dulu di sini ya. Boleh. Siapa nih? Dari 12 partisipan. Mana nih? Apa ayo Sabita, Zulfi, Abimanyu, Albert, Dava, Herianto, dan yang lainnya. Kalau ada yang dibingungkan atau yang perlu kita diskusikan, ayo. Atau tambah pusing tadi tuh. Anggap aja 2 SKS ya. Metode penelitian. Semester 2 udah belajar metode metode penelitian. Bagaimana nih? Sira? Nah, ini sih kakak biasanya kalau nyari sumber-sumber gitu, biasanya kakak dari mana kak? Oke. Sebelumnya pertama, UI kalian udah dikasih nggak akses jurnal gitu? Dikasih kak. Nah, manfaatkan kesempatan itu karena susah kalian dapat jurnal yang berkualitas gratis itu. Ya, kakak pertama itu manfaatin banget akses. Wih, limit jam. Wah, waktu kita terbatas nih. Ya, itu pertama. Terus kakak, aduh. Obrolan di breakout room. Eh, Nanti breakout room akan dibawa kembali, mungkin ditunggu sebentar lagi. Terima kasih. Oke, come back again. Tak kira udah clear atau selesai nih. Oke, kembali lagi. Halo, suaranya terdengar jelas? Kira? Jelas kak. Benar kak. Oke, tadi ngasih masuk pertanyaan Sira ya. Oke, pertama, simpelnya kalian manfaatin akses jurnal kampus kalian. Karena di situ benar-benar kita dapat mengakses berbagai jurnal-jurnal yang berkualitas. Nah, terus yang kedua, cara cara apa ya bisa dibilang ya? Cara cara bukan kotor sih. Ya, bersihnya sebenarnya menggunakan akses jurnal di kampus. Tetapi nih, kadang kita tidak menemukan yang sesuai. Kakak simpelnya, kalau sekarang lagi belajar AI sih kayak gitu. Karena AI ini udah mulai open-minded banget mengenai tentang riset-riset kayak gitu. Dan itu sampai literaturnya juga sudah ada. Jadi konkret kayak gitu. Tapi pasti kita butuh juga nih untuk membaca papernya seperti apa sih konkretitas
jelasnya dari awal, dari hulu ke hilirnya itu seperti apa. Simpelnya kalian bisa di Google. Nggak perlu Google Scholar atau apa. Kalau Google Scholar pasti kalian udah tahu lah gitu cara carinya bagaimana segala macam. Nah, kalau Google sederhana ya. Kalian cari kata kuncinya, tapi diakhiri oleh PDF atau jurnal, itu akan muncul. Sampai kakak biasanya pakai kata kunci yang Inggris, bahasa Inggris. Eh, Analisis bla 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 by PDF. Kan bakalan muncul jurnal yang benar-benar yang berkaitan gitu. Karena kalau PDF, kalau Google rentang eh, urutan tampilannya tuh lebih prioritasnya tuh lebih yang mendekati. Nah, jadi kakak rasa yang di Google tuh lebih sederhana gitu. Jadi langsung dapat jurnalnya, kebaca dan segala macam. Itu sih Ra. Kalau selebihnya yang lainnya tuh sama aja ya, kayak kalian bisa di Google Scholar dan segala macam. Dan manfaatkan Mendeley saat sedang menulis dan segala macam. Begitu sih Ra. Baik, Kak, terima kasih. Atau butuh contoh nih. Share screen-nya nggak muncul ya. Bisa lah kalian coba kalau di Google atau apa kayak gitu. Oke, yang lainnya. Oh, Albert. Albert mic-nya masih. Oke. Oh, di kolom chat. Oke. Visible. Oke. Kalau kita membuat penelitian yang masih bersifat jangka panjang, lebih rekomendasikan ke insentif. Oke, insentif ini ada yang sebentar, GFT, gagasan futuristik. Jadi kalian cuman mengasih gagasan-gagasan kalian aja. Gagasan kayak bagaimana sih skema megatrust ini bisa dikendalikan dan apa. Nah, terus tapi di sini kakak itu ya bersifat yang visible yang Albert maksud di sini ya. Nah, tapi kalau visible yang dalam artian ini udah ada beberapa referensi kayak tadi vaksin. Oh, dikembangkan di Cina ada menggunakan kode ini dan ini. Di Amerika nemu juga nih kodenya sekian-sekian. Oh, Eropa nemu lagi nih vaksin turunan sekian-sekian-sekian. Nah, itu di Indonesia boleh loh mengadopsi atau meng-ATM dengan metode eh, yang di Cina, Eropa, atau Amerika, sistemnya seperti apa, itu boleh diadopsi. Itu konsepnya kayak ATM tadi. Itu boleh banget dikonsepkan. Nah, kalau sistemnya kayak tadi, apa ya, lalu mencari ide judul dari mana, Kak, biasanya? Cari judul ide. Nah, pertama, baca judul-judul yang pernah lolos PKM. Kan maksimal judul itu 20 nih, 20 kata. Kalian manfaatkan. Kalau kakak biasanya buat judul tuh simple-simple aja ya. Bentar, share screen kembali. Oke, sudah nampakkah di kalian? Oh, ya sudah ya. Bentar. Ini judul. Oke. Nah, simple judul tuh, Dek. Apa penelitian kalian? Kata kuncinya apa? Oh, di sini, filamen printer 3D. Oh, seperti apa? Berbasis dari limbah nih, materialnya tuh limbah PET. Ilmiahnya apa nih? Polyethylene terpetalet dan gitosan cangkang udang. Simpel-simpel aja gitu. Jangan sampai, ya soalnya mayoritas di Indonesia judul tuh eh, guna bla 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 bla, mengadopsi ini, bla bla panjang lah kayak gitu. Konkret-konkret aja gitu. Objeknya kalian tuh apa, sebagai apa, atau metodenya seperti apa itu boleh kayak gitu. Simpel-simpel aja.
Bagaimana Albert? Dan tadi ada 4 saran kakak, mungkin cari judul dan bagaimana, ntar bisa banget diterapkan hal itu, sehingga kalau udah ada referensi, kalau udah memulai nyari, ntar bakalan muncul nih, oh saya punya ide nih, pengen buat alat ini. Kalau kata bla 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 ntar aja belakangan. Jadi ya udah punya objek, pengen buat sesuatu hal, ntar bakalan ketemu seperti apa ritme-ritmenya, sudah punya tim kayak gitu diskusinya. Terjawab Albert? Oh sudah. Oke. Tadi ini Albert. Kita lanjut. Tim saya pakai doc, kira-kira kota saya. Torik, halo Torik. Kita bersuara Torik. Halo Torik. Halo Torik. Oh lagi berhalangan. Oke. Kakak menyampaikan kembali. Nggak apa-apa kalian pakai Word kah, Doc kah, atau dari apa dan apa boleh. Asalkan saat mengupload PKM, itu menggunakan PDF. Kita lihat di panduan. Oke, kita lihat di panduan. Seperti apa? Oh, nih. Oke. Konkret ya, Torik. Kalau di-upload ke Simbel Mawa, kalau dalam seleksi di kampus itu sistemnya beda-beda. Bebas kayak gitu. Cuman ntar waktu upload ke Simbel Mawa, kita menggunakan PDF. PDF dan aturan yang tadi kakak paparkan jelas ya. Untuk abjadnya bagaimana, angka Arabnya di mana, tata halamannya berapa, Times New Roman-nya bla bla bla, ukuran segala macam, udah konkret di panduan, kalian tinggal ikutin. Dan Torik terjawab ya PDF saat penguploadan nantinya. Jadi mau buat pakai Word, Doc dan segala macam bebas. Aman Torik? Oke, aman. Oke. Di bawahnya Torik ada Dava. Oke. Tips triknya apa? Baca panduan. Karena semuanya udah jelas di sini. Apa yang kalian ingin tahu? Oh, maksimal 10 halaman. Bayangkan nih, maksimal 10 halaman dapat dana 10 juta dari Belmawa, tambah 2 juta dari perguruan tinggi. Nah, terus 10 juta nih, 10 juta. Ini bahas uang mulu ya. 10 halaman nih isinya apa aja gitu. Udah jelas juga di sini. Ada daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, terus ada lampiran. Lampiran ini tambahan lah kayak gitu. Tapi intinya maksimal 10 halaman kayak gitu. Simple banget gitu. Itu harus benar-benar kita pahami. Selanjutnya usahakan nih kita buat list-listan kayak gitu. Atau cross check berkala. Kakak nggak tahu ya mungkin ini ntar kakak sarankan di PKM UI, PKM Center UI untuk buat tabel checklist. Jadi ntar kayak misalkan nih, apakah filenya sudah PDF, centang. Apakah daftar isinya sudah abjad Arab, centang. Letaknya di kanan bawah, centang. Jadi benar-benar ikutin. Jadi di pendomannya udah jelas banget. Nggak goib lah kayak gitu. Kalau huruf I-nya tuh terletak pada sudut kanan. Nah, terus angka Arab 1, 2, 3 terletak pada sudut kanan atas. Kita lihat. Oke. Nah, ini daftar isi. Daftar isi. Oke. Di atasnya nggak ada ya. Nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, ini halamannya ada di bawah. Kelebihan. Angka I-nya di bawah. Konkret. Kenapa di bawah? Kembali lagi. Panduannya meminta. Terletak pada kanan, sudut kanan bawah. Nah, ini udah jelas banget. Nah, terus angka Arab. 1, 2, 3 terletak pada sudut kanan atas. Nah, begitu pula yang ini. Terletak pada sudut kanan atas. Yang di bawahnya apakah ada? Tidak ada. Oke, jelas banget ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sama. Begitu pula dengan ketentuan dan aturan yang lainnya.
kayak Times New Roman 12, jarak spasi, rata kiri kanan, kertas A4, satu kolom, marginnya tuh udah jelas banget. Terutama nih, hal yang apa ya, mengkecohkan. Banyak sekali yang gugur di sini. Tulisannya lihat nih, bab 1, angka Romawi. Angka Arab. 1. Bentar, kita zoom ya. Biar kalian nggak ngeliatnya I. Ini sering banget. Nah, oh mungkin ini ada nambah dikit. Oh, kita lihat lagi. Bab 2-nya apakah angka Arab? Nah, jelas. Angka Arab. 1, 2, 3-nya tuh Arab. Nah, ini banyak banget yang menggunakan angka Romawi. Karena kebiasaan ya mungkin ya. Dalam laprak atau apa, angka Romawi. Sehingga waktu buat dapus atau daftar isi segala macam, terangkutlah kebiasaan menggunakan Romawi tersebut. Harus kita ikuti aturan tersebut. Tulisannya bab angka 1 Romawi, angka 1 Arab, mohon maaf, angka 1 Arab, titik pendahuluan. Begitu pula 2, 3, 4. Nah, konkret, jelas banget. Jadi kita harus benar-benar ikutin apa maunya panduan. Begitu. Apakah terjawab? Jadi semuanya itu sudah ada jawabannya, Dava, dalam panduan ini. Jadi karena kakak kasih masukan saran di PKM Center ya, biar kalian bisa langsung ambil atau bisa kalian checklist pendoman kalian, sehingga enak lah kalian regulasi ke depan. Begitu pula dengan anggaran. Sini udah ada jelas banget berapa persentase dan segala macamnya. Apalagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, atau nge-sharing apa yang masih dibingungkan. Sampaikan saja. Oke, sembari nunggu kalian, kakak lanjut cerita aja. Kira waktu kita sudah habis tadi. Makanya lebih cepat langsung nih. Oke, nyeritain yang mana ya? Karena kebanyakan cerita kalian tidur nih. Yuk. Sembari kalian yang mau ngechat atau diskusi, boleh. Cira, Putra, Albert. Albert ini belum ya bersuara. Oh, Kak, izin bertanya boleh, Kak? boleh. Abimanyu. Eh, Pas pengalaman kakak sendiri pas buat proposal PKM itu berapa hari dan kalau kaitannya sama Dospem itu beliau itu role-nya apa ya, Kak? Kalau pada saat pembuatan proposal sampai penelitiannya. Kalau dari Oke. Oke, pengalaman Abimanyu ini. Sebelumnya PKM ini proposalnya udah kakak ajukan di 2022, tetapi gugur di administrasi. Waktu itu semester 6. Nah, semester 6 kemungkinan kakak sebenarnya pengennya semester 7 udah selesai ya tadi cerita kakak ya, udah selesai semua studi, tapi belum merasakan PKM, tapi gagal di administrasi. Gara-gara apa? Dosen pendamping kakak tidak memverifikasi pada laman SIM Belmawa. Jadi nggak dicentang sebagai beliau mengkonfirmasi pada laman itu. Langsung gugur. Jadi mau sebagaimana bagus proposal kalian, kembali lagi ya, kalau administrasi kalian itu tidak tepat, langsung gugur aja gitu. Tidak perlu dibaca. Jadi itu apa ya, reminder ke kalian. Ini sebenarnya ada satu slide lagi, kayaknya hilang slide-nya atau kehapus. Nah, jadi itu ya, pertama dalam seleksi lolos pendanaan PKM cuma ada 2 seleksi, simple. Administrasi dan substansi. Administrasi, proposal kalian akan dicek apakah sesuai atau tidak. Jadi sistem itu akan ngebaca, oh
apakah tanda tangannya ini sah atau tidak, apakah ini dan segala macam sesuai atau tidak. Jadi 2022 itu kakak gagal, dan karena masih merasa tertantang, sayang banget nih kalau tidak dilanjutkan perjuangannya, sehingga kakak berusaha melanjutkan proposal 2022 itu ke 2003 dengan membuat tim baru, karena tim kakak yang lama tuh udah semester atas ya, udah pada lulus, jadi buat tim baru. Nah ini kakak benar-benar buat sistem strategi yang tepat banget. Ada yang anak media, ada yang sebagai humpernya, ada yang sebagai bendaharanya, ada yang logbook, kakak bagaimana manajemen dan segala macam koordinasi. Sebenarnya ngebuat proposalnya di 2023 tuh jadi cepat banget. Nah, tetapi tips nih untuk kalian kalau buat proposal cepet tuh, kalian bagi-bagi. Tim kalian nih bagi-bagi. Kan ada 4 bab nih, dan 1 lampiran. Ada yang buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan 1 buat lampiran kayak gitu. Dan targetkanlah buat sekian hari atau sekian, maksimal seminggu lah kayak gitu. Ya nggak mungkin kan sampai berbulan-bulan gitu, cuma sekian lembar gitu. Ya kalian bagi job desk tersebut dan satukan kayak gitu. Dan saat kalian satukan, kalian akan merevisi bersama. Oh ini kurang, tambahkan ini dan segala macam. Itu lebih efektif kayak gitu. Dan kembali lagi tadi Bimnanya tanya tentang berapa lama, sorry ya Bimnanya tadi berapa lama sama apa? Sama itu Kak, dosen pembimbing kakak itu Oh, istilahnya role-nya ngapain aja ya gitu Kak. oke. Eh, beliau ini Masya Allah sibuk sekali ya. Beliau profesor. 2022 tadi ya cerita kakak, Ya, beliau seberapa lupa signifikan memvalidasi bantuan beliau gitu. sehingga kita tidak gugur di administrasi. Di 2023 kakak refleksi kembali. Oh, kita sebagai mahasiswa nggak mungkin memaksa dosen harus kayak gini bu, kayak gini nggak mungkin kan? Ya kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita yang buat pola yang lebih baru agar kerjasamanya lebih ditingkatkan. Nah, inisiatifnya tuh Hamin 3 atau Hamin 4 sebelum eh, penutupan PKM, proposal PKM, penguploadannya itu kakak sudah mengunggah pada laman Sibermawa sehingga mengkonfirmasi ke dosen pembimbing lebih awal. Bu, saya sudah mengunggah, mohon konfirmasi untuk memverifikasi lebih awal, bla 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 kayak gitu. Nah, saat pelaksanaan PKM, ya Masya Allah lagi ya, beliau tuh memang sibuk karena profesor dan jam terbang ke sana kemari. Dan ini kakak buat sistem seminggu sekali tuh bagaimana caranya bisa bertemu dengan beliau. Karena dari awal tuh udah buat kebijakan atau buat kerjasama lah sama beliau, bukan kerjasama ya, buat kontrak lah bisa simpelnya ya. Karena keterbukaan sama beliau gitu. Bu, kami punya target, ingin ke PIMNAS. Jadi kami punya target dalam sekian minggu tuh punya target pelaksanaan kegiatan. Dan kita ingin melaporkan hal itu ke Ibu. Karena keterkaitan dosen pembimbing dalam PKM itu sangat-sangat dinilai. Karena dosen pembimbing itu termasuk dalam tim PKM kalian. Itu. Jadi sangat-sangat eh, apa ya? Beliau tuh sangat-sangat berperan kayak gitu. Dan alhamdulillah karena mengetahui sistem dosen kita bagaimana kesibukannya segala macam, ya kita yang bersabar, kita yang buat sistem yang baru sehingga kerjasamanya bisa dilanjutkan. Nah, tetapi kakak menghadapi sebuah masalah gitu. Saat timnas ini bisa kalian lihat ya. Kalau kalian lihat di sini dosen pendamping kakak. Bentar. Nah, ini beliau adalah wanita. Beliau adalah wanita. Yang ini saat beliau ada kegiatan di hotel, kita datang aja ke hotelnya. Sekalian diskusi, sekalian sekalian dapat makan siang ya waktu itu. Jadi sepaket ya dapat berdiskusi sama beliau, progres kita kayak gini. Tetapi waktu perjalanan ke PIMNAS, beliau berhalangan hadir. Sehingga yang bersamai ini adalah WR3 kakak. Ini beliau. Jadi ini minus juga waktu kakak PIMNAS sehingga tidak mendapatkan medali karena ketidakhadiran dosen pembimbing, pendamping saat PIMNAS kayak gitu. Jadi ini pembelajaran juga ke kalian, keterlibatan dosen pendamping, dosen itu sangat-sangat apa ya, sangat dibutuhkan dalam PKM ini karena
akan dilihat bagaimana kerjasama kalian dalam berkomunikasi, konsultasi, dan segala halnya kayak gitu. Ya, begitulah ceritanya. Bagaimana Abimanyu? Terjawab? Jawab Kak, terima kasih banyak. Oke. Itu reminder banget ke kalian ya. Jadi ke depan kalau lolos pendanaan, bagaimana agar kerjasama atau kesulitan dengan dosen pembimbing itu harus kuat gitu. Ini kalau sama tim kakak nggak usah ragukan ya. Ya es krim karena kita nggak ada waktu tuh ceritanya kita nggak ada uang cash. Uang cashnya sisa berapa ya? Jadi kita beli es krim paling murah biar bisa makan bareng. Dan waktu itu habis pulang jalan-jalan ngambil sampel kulit udang. Oke, mana lagi yang lain nih? Apakah sudah ada di kolom chat? Oke, aman Torik. Dikomunikasikan atau di chat nggak apa-apa. Bebas pulsa. Karena menggunakan WhatsApp. Oke, yang lainnya bagaimana? Mau tanya-tanya apa lagi? Ayo, sembari kalian memikirkan, ini benar-benar ya, kalau kakak kerja tuh dengan pengalaman PIMNAS tuh itu terbawa banget. Kakak di research sekarang. Jadi kayak benar-benar pengalaman selama PKM tuh diterapkan dan waktu karena kakak punya pengalaman riset penelitian bla 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 ini yang jelas konkret dan terpublish jurnal, ada haki, pengalaman itu bisa mengantarkan kakak mendapatkan kerjaan kayak gitu. Ya, karena waktu wawancara kakak menyampaikan ini. Dan saat ini kakak mohon doa nih, kakak sedang mengajukan beasiswa, dan kakak dalam esai beasiswa menceritakan pengalaman PIMNAS dan PKM itu seperti apa. Dan penelitian PKM kakak ini kakak lanjutkan sebagai tesis. Karena waktu di PIMNAS itu dapat banyak banget masukan, dukungan penuh dari Dewan Juri untuk penelitian lebih lanjut kayak gitu. Jadi pengalaman yang kakak bilang tadi ya, PIMNAS tuh oh meaningful banget kayak gitu. Ceritanya abadi banget kayak gitu. Jadi kalian kalau mau apa-apa dan apa, cerita tentang PIMNAS tuh, tentang PKM tuh kuat banget. Karena itu berbulan-bulan, nggak cuman sehari semalam, nggak kayak pembangun candi. Ayo, apalagi mau ditanya nih, pengalaman apa, atau kalian bingungnya apa, sampaikan aja. Oke, kalau cari dosen pembimbing, dosen buat mahasiswa baru, bagaimana Kak? Oke, kalian pertama, tips nih ya, tanya cutting kalian. Pertama nih, kalian harus punya ide dulu. Oh, kalian tertarik di bidang teknologi ini. Contoh nih kakak anak teknik misalkan nih. Oh, kita buat ide alat sensor nih. Alat sensornya dari Arduino. Oh, ternyata Arduino nih ternyata ada dosen loh konsen di bidang itu. Kalian minta tolong di cutting nih. Eh, Kak, dosen itu bagaimana sih? Sistemnya bagaimana? Enak nggak sih ajak kompromi atau punya penelitian yang benar nggak sih tentang ini beliau penelitiannya atau ngajar tentang bidang ini nggak sih beliau? Nah, udah kita cari referensi dosen-dosen itu seperti apa dari dosen pembimbing, dari dosen pembimbing dari cutting-cutting atau dari biasanya kalau di PKM Center kampus kakak itu udah disediakan juga dosen pembimbing tuh backgroundnya apa-apa aja. Itu bisa kalian tanyakan. Jadi kalian tanyakan nih ke orang-orang yang sudah lama di kampus, cutting-cutting kalian, siapa yang pertama kalian harus punya ide dulu ya, baru kalian konekkan dengan siapa. Karena ntar kalau kalian nyari dosen pembimbing dulu, misalkan nih kalian karena anak teknik langsung aja ngambil anak teknik, tiba-tiba idenya tuh tentang teknologi apa ya? Teknologi pengolahan sampah atau adalah kegempaan atau apa gitu. Sehingga kalian butuh juga nih khazanah keilmuan dari geografi atau apa dan apa. Jadi disinkronkan dan usahakan juga kalau bisa. Karena kembali lagi ya, ide kalian dalam PKM ini kan
harus relevan dengan bidang kalian. Dan tentu saja bidang kalian ini adalah bidang dosen kalian kan, dosen fakultas kalian, dosen prodi kalian, jurusan kalian. Nah, jadi tinggal selektif aja dosen mana yang kalian ngerasa lebih cocok, lebih enak, dan enak diajak kerja sama. Nggak sampai salah start nih. Karena bener banget nih, kalian pertanyaan kalian adanya tentang dosen-dosen tuh, ya begitulah luar biasanya beliau, kesibukannya. Jadi ada timer ya, 10 menit. Tadi ada timer ya, 10 menit kan ya, nggak salah. Lalu Sirah, benarkah? Atau tidak melihat? Aku kurang tahu Kak kalau yang itu. Oke. Kita lanjut aja, karena waktunya masih berjalan. Lanjut. Oke, bagaimana yang lain? Oke, Ferdiana terjawab, oke. Yang lainnya bagaimana? Pengalaman yang apa lagi? Nah, ini Unhas. Semangat nih untuk kalian menyongsong timnas ke-38. Ayo, mana nih? Siapa yang belum nanya? Sabita belum bersuara kayaknya, Sabita. Albert sudah, Dava sudah. Ayo, apa? Sejauh ini aman sih. Oh, udah aman. Soalnya Berarti udah ready. Udah ready proposalnya ya, Sabita? belum Kak, kita masih mencoba cari judul yang pas. Oke, mencoba. Bagus. Coba aman ya, Sabita. Mencoba. Oke, siapa lagi yang bersuara nih? Torik sudah. Kevin. Kevin kayak belum nih. Halo, Kevin. Ada yang dibingungkan kah? Atau sudah jelas? Atau bagaimana, Kevin? Atau sekarang sedang pusing-pusing? Aku sudah jelas, Kak. Oh, jelas. Udah ready berarti proposalnya nih, Kevin. Sudah, Kak. Sudah ready. Ready. Kevin semester berapa? Semester berapa, Pin? 4, Kak. Wede. Nih, cutting kalian bisa kalian tanya. Oke. Gas, Pin ya. Semangat. Oke, lanjut. Ada Albert lagi nanya nih. Kak, kira-kira misalnya 5 hari lagi deadline pengumpulan proposal judul masih ambigu, dosen juga belum, dan kita saran dari kakak bagaimana? Sebelumnya Kak konfirmasi dulu. Ini seleksi internal kampus kan? Karena Belmawa belum merilis proposal secara nyata. Benar kan? Oke. Oke, misalnya 5 hari lagi deadline pengumpulan proposal judul masih ambigu, dosen belum jawab pesan kita. Oke, pertama kalian lengkapi dulu semua isi-isi komponen proposal kalian. Karena seleksi internal kampus tuh nggak terkotak-kotak amat, tapi akan melihat sebagaimana sih effortnya kalian. Oh, break roomnya tutup jam 12. 20 menit lagi, oke. Kita manfaatkan diskusi lagi. Kita bincang. Oke, jadi lengkapi semua item-item pada proposal kalian. Dari bab 1, daftar isi, bab 2. Janganlah mikirkan terlalu detail, harus kayak gini dan ini segala macam. Itu boleh kalau kalian mau detailkan. Tetapi fokus dulu ke isi-isinya dulu. Sudah lengkap atau tidak. Nah, kalau semuanya sudah terlengkapi, terlampaui, barulah kalian tinggal rapikan. Nah, itu untuk poin-poinnya ya. Nah, untuk judul nih kalian berusaha membuat sederhana mungkin. Apa sih yang kalian lakukan? Konkretnya apa? Oh, ingin melakukan ini, penelitian ini. Oke, poinnya udah jelas nih. Objeknya ini. Berbasis apa? Atau metode apa?
kalian kait-kaitkan buat berapa referensi-referensi. Nah itu ya. Nah terus sekarang, bagaimana dospem yang belum jawab pesan kita? Nah ini kakak nggak tahu ya kalau sistem di UI itu bagaimana. Kalau kakak seruduk, bukan diseruduk kayak gitu ya, kayak di Banteng. Maksudnya kita datengin dosennya. Jadi berusaha apa ya, di pos-pos penjagaan alur jalannya dosen itu keluar masuk tuh kita tungguin. Pak, saya sudah menghubungi Bapak kayak enggak tahu di UI sistemnya bagaimana ya. Tapi kalian effort lah gitu. Pak, saya sudah berusaha menghubungi Bapak tapi belum ada balasan. Sedangkan ini ada nggak apa kalian terbuka aja. Ini waktu PKM ini dari seleksi internal kampus dalam waktu sudah mepet nih Pak. Saya mohon banget nih feedback dari Bapak karena kami sedang skakmat nih terkait judul atau apalah sehingga enak kalian diskusi segala macam. Begitu Albert. Terjawab Albert? Nah, terjawabnya terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya bagaimana? Atau kebingungan kayak Albert di timnya atau bagaimana? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita sharing. Oke, jempol lagi dari Albert. Bapak able banget Albert ya. Siapa lagi yang belum bersuara nih? Torik sudah, Syira sudah. Sabita tadi udah aman. Ya, kita masih 18 menit lagi. Ayo, apa? Sampaikan aja kalau memang ada kebingungan atau apa. Atau, bentar. Atau pengen lihat proposal, ini bagaimana? Poinnya kayak bagaimana? Sampaikan aja. Yang mana yang masih dibingungkan. Ayo, bab mana atau bagaimana? Sampaikan aja. Kita manfaatkan waktu. Santai. Ayo, yang bingung-bingung tadi, jangan sampai karena kakak mau paparin kalian jadi tambah bingung nih. Sampaikan aja kalau masih bingung apa, ya kita coba share pelan-pelan kembali. Ini panduan. Ayo, mana nih? Kok belum ada lagi yang bersuara? 7 minutes, 7 minutes, 7. Halo, Sirah. Oke, karena kalian belum ada yang nanya, kakak sepil-sepil aja ya di lampiran ini. Oke, di lampiran ini ada form penilaian. Oke, ini hasil lampiran. Nah ini kakak bilang dapus di sini sudah ada contohnya. Jadi kalian nggak perlu bingung, nggak perlu apa atau buat cara kalian yang baru lah. Ini nggak perlu. Jadi di sini udah ada contoh-contoh dari buku, artikel, jurnal, proceeding, terus skripsi. Itu udah jelas banget di sini contohnya seperti apa. Ntar kalian baca aja ya. Nah ini contoh lagi ada. Nah ini dia. Formulir penilaian proposal. Pertama, jelas banget ya kalau administrasi kalian harus taati seperti apa. Oke, silakan Torik. Oke, lampiran biaya perlu ada nota pembelian gitu nggak Kak? Perlu, tapi itu nanti waktu lolos pendanaan. Karena nggak mungkin kalian mau belanja apa gitu kalau dananya belum cair. Jadi proposalnya cukup untuk rencana. Namanya proposal kan masih pengajuan nih, proses pengajuan. Ntar kalau cair dananya, barulah kalian beli barang-barang ini, baru ada notanya. Begitu, Ferdianto. Aman? Ini ntar besok aja gitu dipikirkan kalau nota-nota gitu ya. Kalau udah lolos pendanaan. Dari Torik, bentar ya Kak, ini mau bertanya tapi cukup panjang. Boleh, voice saja langsung. Kalau panjang.
sampaikan. Kayak mau ke toilet aja. Oke. Oke, pertanyaan pertama Torik. Oke, aku konfirmasi dulu. Eh, inovasinya sudah ditawarkan, tapi sebenarnya apa sih masalahnya dari produksi enzim skala besar tuh apa masalahnya? Oke, berarti ini masih tantangan bahwa dalam produksi enzim ini masih sekali pakai dan kamu berinisiasi bagaimana penggunanya bisa penambahan apa ya tadi? Penambahan enzimnya. Nah, berarti di sini dari masalah udah jelas banget ya yang kamu sampaikan. Oke, gini simpelnya. Ceritakan atau sampaikan tentang produksi skala besar itu seperti apa. Di paragraf pertama ya. Jadi sampaikan data dan segala macam, apa sih itu dan segala macam, hingga akhirnya tawarkan sebuah masalah di mana itu masalahnya tuh penggunanya hanya bisa sekali. Selanjutnya di paragraf ketiga, tawarkan sebuah solusi. Bagaimana mobilisasi yang kamu tawarkan itu menggunakan metode apa, berdasarkan referensi ini, jurnal ini, dan ini, dengan penambahan ini atau apa, metodenya diubah atau apa, bisa meningkatkan regulasi atau apalah kayak gitu. Dan endingnya, ya tutup aja gitu. Berdasarkan latar belakang dan tantangan tersebut, saya menginisiasikan sebuah mobilisasi enzim dengan bla 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 menjadi sebuah sistem keterbaruan bla 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 kayak gitu. Jadi itu Torik. Jadi kayak sistem yang kakak bilang ceritakan tadi, buat segitiga terbalik atau piramida terbalik, ceritakan dari hal yang umum apa sih dari enzim itu dan segala macam dan potensinya apa, masalahnya apa, baru anchor ke masalah, terus selanjutnya solusinya apa, konkret to the point berdasarkan latar belakang tersebut atau eh, di atas tuh permasalahan di atas kayak gini-gini lah tawarkan kayak gitu. Terjawab Tarik? No problem. Selama satu paragrafnya tuh tersampaikan sesuai kaidah, maksudnya satu topik pembahasan. Jangan sampai satu paragraf udah langsung metode bridging, udah langsung enzim segala macam, jangan. Jadi buat kan ada aturan nih, paragraf tuh ada satu topik yang dibahas. Kalau memang topiknya berbeda, buatnya paragraf baru nggak apa-apa kayak gitu. Begitu Torik. Iya. Wah, tak pikir panjang banget nih pertanyaan Torik tuh bagaimana. Bab satu, latar belakang ternyata. Banget Torik dan timnya yang sedang mempersiapkan. Yang lainnya bagaimana? Kebingungan di mana lagi? Aku pengen tanya, Kak, Oh, sudah ada sekarang pertanyaan? Sira? yang bagian analisis data gitu itu, enggak sih bukan analisis data, Oke. tapi itu kan
kalau di RE biasanya suka ada rumus-rumus gitu kan, Kak. Benar. Nah, itu tuh gimana sih cara kita nentuin rumus-rumusnya gitu, Kak? Karena aku kayak masih struggling di sana. Oke, analisis data. Oke. Nah, di sini nak tamasin data atau hitungan kayak metode uji tarik itu bagaimana apa ya? Jadi ini bersifat kalau memang di penelitian kalian ada rumusan-rumusan untuk menghitung suatu percepatan massa atau apa, jadi sampaikan aja. Nah, sistemnya itu bagaimana ya? Sama aja sih kayak laprak, laprak kalian lah kayak gitu. Rumus ini satuannya apa? Ya rumusnya dari mana dan apa itu udah jelas kayak gitu. Begitu sih Ra. Jadi nggak wajib, tapi kalau memang kalian memang dalam penelitian itu ada yang menghitung hitung-hitungannya, ya kalian harus memaparkan bagaimana rumus angka-angka itu hadir dari rumus itu. Begitu sih Ra. Nggak wajib kok, tergantung penelitian. Nah, itu rumus yang udah ada gitu kan, Kak? Rumusnya sudah Ya, ada, jadi nggak perlu buat rumus sih Ra. ya itu kemarin aku sempat bingung. Oke, udah jelas kita ilmu khazanah ilmu tuh udah banyak banget sih Ra. Jadi nggak perlu buat rumus sih Ra. Aman sih Ra. Nah, Kak. Masih ya, Kak? Oke. Yang lainnya bagaimana? Yang masih bingung-bingung. Jadi kalian tidak perlu menciptakan apa-apa ya kayak gitu. Jadi cukup menghadirkan inovasi, alasannya dari mana, terus sistemnya bagaimana, apa yang kalian tawarkan, ritmenya bagaimana, anggarannya seberapa banyak, simple. Jadi kalian kalau apa ya, memandang proposal PKM ini berat, ribet atau apa, ya akan mindset kalian akan bawa ke alam bawah sadar kalian ini ribet banget ya gitu, banyak aturan kayak gini-gini. Tapi kalau kalian apa ya mindsetnya itu, oh ini sederhana, ini sudah jelas, ini ada dan segala macam, ini ketentuannya seperti ini, kalian tinggal ikutin, ya udah simple jadinya. Oke, kita 7 menit lagi nih. Bagaimana yang lainnya? Oke. Kalau kalian mau cerita tentang proposalnya apa dan bagaimana boleh. Oh, kalian satu kelompok. Oh, kompak ya kalian. Aman. Nah, tips kembali mungkin tips-tips saja deh kakak bagikan dulu sembari menunggu 12.00 atau kalian tiba-tiba tercerahkan atau mengingat masih bingung ini dan segala macam. Jadi dari awal tuh kalian harus buat tim yang matang, tim yang solid, yang kuat. Sehingga saat menjalankan PKM berbulan-bulan, bisa dibilang itu cukup berat. Karena kalian harus mengimbangi dengan berkuliah juga, membagi waktu kegiatan ini, belum kegiatan di luar kampus kalian, belum kegiatan organisasi atau apa kegiatan-kegiatan kalian, pasti akan ada kayak gitu. Ya, jadi bagaimanapun kalian harus mengimbangi antara tim kalian. Keterbukaan itu sangat dibutuhkan. Jadi komunikasi segala macam harus diperkuat tim kalian. Jangan sampai kalian sudah punya ide yang bagus. Ini yang membuat orang-orang gagal ke PIMNAS ya. Udah punya ide bagus, tetapi tidak menjalankan PKM dengan maksimal totalitas, gugur dia. Tidak bisa dia sampai ke PIMNAS. Karena untuk sampai ke PIMNAS, kembali lagi, logbook kalian akan bicara. Logbook kalian akan memberitahu reviewer bahwa kalian sudah melakukan ini. Oh, dia berdiskusi. Oh, timnya bagus. Oh, dengan dosen pendamping dia ada komunikasi erat kayak gini 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 gini. Oh, ini bagus. Oh, ada masalah kayak gini, kendalanya kayak gini. Oh, dia punya solusi seperti ini dan ini. Akan dilihat
bagaimana cara-cara kalian. Jadi nggak template dari A sampai Z ya gitu. Nah saat A, B, C tiba-tiba D-nya itu hilang, kalian mulai aja dulu ke E, F, G dan menemukan kembali D itu ya udah no problem dengan alasan yang logis. Logbook tuh akan bercerita, oh kami melakukan ini dan ini, lokasinya di sini, jamnya sekian sekian sekian. Kalau lagi diskusi rapat itu tersampaikan banget kayak gitu. Oke, ayo apa lagi sebelum 4 menit kembali. Oke, ada lagi masuk dari Abimanyu. Tapi kami sejujurnya kurang satu orang, kami semua dari FK. Penelitian kami farmasi dan dosen farmasi menyuruhkan harus ada satu orang dari farmasi. Terus jadi ketua untuk bisa dibimbingkan mereka. Kak, ada saran nggak? Eh, kalian kedokteran sama farmasi beda ya fakultasnya? Atau bagaimana maksudnya nih? Iya Kak, beda Kak. Ah, jadi Jadi, dosen, ya mm-mm. boleh silakan 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 Bim. Jadi kami tuh 4 orang dan kami semua dari FK. Nah, penelitiannya itu sebenarnya sangat-sangat farmasi gitu. Terus kami perlu bantuan farmasi, tapi dari farmasinya bilang kalau mau dibantu, ya itu secara kasarnya ya nggak, nanti nggak tahu maksudnya gimana. Cuman yang jelas kalau mau dibantu untuk gampang koordinasi dan lain-lain harus ada anak farmasi seperti itu Kak. Gitu. Kira-kira sarannya bagaimana Kak? Sarannya, oke konkret kakak menjawab cari anak farmasi. Ntar nih di panduan ada. Sebentar, mana poinnya? Hmm, oh di atas. Stop. Nah, nomor 4. Topik PKM yang diangkat harus sesuai atau relevan dengan ketua bidang dengan bidang ilmu ketua dan atau anggota tim pengusul. Kalau kalian kedokteran aman-aman aja. Nah, tapi kalian sekarang ngangkat ke bidang kefarmasian, terutama dosen kalian farmasi, mau nggak mau kalian butuh anak farmasi. Tapi saran kakak nih untuk menambah anak farmasi ini, lihat dulu tim kalian nih orangnya sistemnya bagaimana. Sehingga apa sih yang masih kurang dalam kelompok kalian? Oh, kita masih kurang nih anak-anak yang desain. Oh, atau kalian butuh, karena nih anak farmasi akan jadi ketua kalian butuh anak yang bisa leader. Bagaimana manajemen dan segala macam. Nggak apa-apa dia punya kekurangan ini dan ini, tapi bisa ke backup dengan kelebihannya dia. Oh, dia punya waktu yang longgar. Namanya ketua kan pasti bakalan banyak pengorbanan kayak gitu. Begitu Abimanyu. Saran kakak, gunakan ketua dari farmasi. Pertama kalian udah menentukan dosennya dari farmasi, ya bisa agar membantu kalian kayak gitu. Aman Abimanyu? Atau bagaimana? Aman, aman Kak. Terima kasih banyak Kak. Sip. Yang sekelompok yang lainnya bagaimana lagi nih? Kalian satu angkatan atau beda nih Abimanyu? Satu angkatan Kak. Oke. Coba saran kakak untuk yang anak farmasi, cari beda yang angkatan. Hmm. Cari yang cutting atau apalah gitu. Kayak waktu kita sisa 1 menit lagi, boleh ya ntar dicari cutting-cutting yang di farmasi. Tips juga nih, kalau kalian masih ribet nyarinya, kalau memang PKM Center tidak menyediakan ya, PKM Center UI tidak menyediakan, kalian buat pamflet sebaran. Dicari anak farmasi semester sekian-sekian kualifikasi kayak cari loker gitu loh. Kualifikasi bisa ini dan ini. Bisa loh kayak gitu. Karena itu tips juga dari teman kakak di salah satu universitas, dia menggunakan metode itu. Dan ada karena banyak yang daftar, sampai ada yang wawancara. Oh, ada penambahan waktu. Jadi bisa sharing ya nih. Ini kita di prank terus nih sama panitia ya. Tadi waktu sekian. Oke, bagaimana yang lainnya? Apalagi yang masih dibingungin, sampaikan. Kita sharing-sharing lagi. Albert tidak bilang aman. Oke. Oke. Sembari belum
Kita akan lanjutin tadi ya. Tadi mau diskusi soal pedoman penilaian. Kalau ada pertanyaan ntar disampaikan aja ya. Sambilan ini nunggu kalian memikir. Kita bahas dulu ini. Kalian abaikan aja ya kalau ada formulir penilaian laporan kemajuan atau format-format laporan kemajuan, abaikan aja. Itu kalau udah lolos pendanaan. Jadi kalian fokus ke yang proposalnya aja. Jelas banget item-itemnya di sana. Di sini. Nah, formulir penilaian proposal. Oke. Kita lihat di sini, bobot tertinggi 20% berasal dari citasi, telaah literatur, potensi, dan prediksi hasil riset. Nah, jadi saran nih untuk kalian gunakan literatur bereputasi internasional, jurnal internasional itu yang apa ya, 1-5 tahun, minimal ya 5 tahun terakhir. Ya maksimal 5 tahun terakhir, 5 tahun belakang. Jadi jangan sampai pakai referensi tahun 1009 sekian, aduh. Atau memang kalau memang benar-benar nggak ada, cari yang turunan. Maksudnya kayak ini, misalkan ada yang melakukan penelitian tahun 1999. Nah, tapi dikutip oleh seseorang di tahun 2019. Jadi kalian mengutip 1000 misalkan 1099.2 titik koma dalam penelitian yang tahun 2019 itu boleh. Jadi maksimal 2019 udah tidak 5 tahun ya, 2020 maksimal kayak gitu. Jadi boleh kok kayak gitu. Kembali ya, referensinya tuh harus benar-benar yang terbaru. Jangan sampai referensi lama kayak gitu. Punya potensi, kembali ya tadi ya. Merkuri itu apa? Ada bleaching ya hal kalian lakukan, ada masalah sehingga kalian menghadirkan inovasi itu boleh. Prediksi hasil riset tuh kembali lagi. Nah, terus 15% kesesuaian dengan kementerian metode riset. Nah, ini di bab 3. Bagaimana metode riset kalian, kemutirannya bagaimana, referensi segala macam ini kembali lagi nyambung kayak gitu. 15% lainnya. Nah, ini originalitas, unik, bermanfaat. Nah, ini mungkin ini tadi kita udah bahas ya. Punya kebermanfaatan penelitian kalian. Jadi nggak hanya sekedar riset, tapi punya kebermanfaatan. Oh, dampaknya untuk ini, kayak gitu. Unik, punya keterbaruan, kayak gitu. Ini ya tadi kita diskusikan lah kayak gitu. Terusnya poinnya lainnya 10% nih dari perumusan masalah, yang kayak bagaimana kalian buat latar belakang lah kayak gitu. Terus tinjauan pustaka, ini kayak laprak umumnya lah kayak gitu. Terus kontribusi perkembangan iptek. Nah, ini tentu saja lah kalau kalian menghadirkan inovasi research RE, ya kalau salah kamar misalnya nih kalian penelitian RSH ngajuin di RE, oh mental deh langsung, tidak ada nilai teknologinya karena tidak bidangnya. Punya kebermanfaatan ya tadi yang udah kita diskusikan lah kayak gitu, apa manfaat dari inovasi kalian. Dan tips dari kalian juga, usahakan kata kunci ini ada dalam proposal kalian. Misalkan di latar belakang, kebermanfaatan dari penelitian kami, bla 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 sampaikan. Atau keterbaruan dalam penelitian kami menghadirkan metode mobilisasi dalam peningkatan enzimnya bla 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 lah kayak gitu, sehingga dapat bla bla bla, sampaikan. Originalitasnya, sampaikan apa uniknya. Kami menggunakan metode pertama di dunia, metode penambahan material apalah yang pertama, kayak gitu itu boleh. 4 menit lagi, oke kita lanjut lagi bahas ini ya. Nah, terus ini kembalilah samalah sistemnya kayak gitu ya. Terus penjadwalan kegiatan dan personalia. Ini kayak data yang tadi lah yang Kak udah kasih contoh ya. Ada pembagian job desk, ini sebagai apa, dalam waktu apa, kerjanya sebagai apa, bidang apa, dan segala macam. Selanjutnya terakhir penyusunan anggaran RAB. Nah, ini kayak tadi ya contohnya ya. Angka 11.600.000 itu muncul dari mana? Terus sub 1 5 juta sekian, 6.800.000 sekian. Itu angkanya muncul dari mana? Oh, ternyata ada rinciannya loh kayak gitu. Begitu. Lomba
atau apa. Pokoknya kalian lihat aja pedoman penilaiannya tuh seperti apa sehingga kalian enak. Oh, bobot tertingginya tuh ternyata di poin nomor 3 tentang ini. Kalian harus benar-benar matangkan di sini. Dan setiap poin-poin ini ada skor, nilai. Jelas banget. Dari 1 sampai 7, rankingnya udah jelas. Jadi kalau kalian pakai referensi udah bahula-bahula, ya udah bahkan dinilai buruk atau sangat kurang atau kurang. Nah, terus kalau kalian apa ya tidak punya kebermanfaatan, tidak ada inovasi, tidak ada kebaru-baruannya, kembali lagi nilainya akan jelek. Tapi kalau kalian memaksimalkan setiap poin-poin yang ada, nilai kalian akan tinggi gitu. Bisa dapat baik atau sangat baik kayak gitu. Dan ini bisa menunjang kalian lolos pendanaan kayak gitu. Begitu pula ntar ya kalau lanjut ke PIMNAS, kalian pahami aja gitu. Oh, poinnya penilaiannya kayak gini loh. Aturannya kayak gini. Ataupun kalian mau lomba-lomba yang lainnya juga, sebenarnya tinggal pahami penilaiannya tuh maunya apa sih gitu. Dan kata kuncinya harus kalian hadirkan dalam penulisan atau presentasi kalian, udah terjawab lah, aman lah nilai kalian, ada poinnya terjawab gitu. Jadi dewan juri yang ngebaca, mau nilai paper kalian, oh dia punya kebermanfaatan, pemanfaatnya bla 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 terjawab di papernya. Oh, punya nilai baik atau sangat baik. Begitu. Nah, sampai kalian tidak menghadirkan poin-poin ini dalam penulisan kalian sehingga reviewer atau pembaca tidak bisa menjawab apa itu keterbaruan kalian. Ayo, berapa lagi nih? 3 menit lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Guardian. Bano. Literatur dengan menggunakan penelitian terdahulu perlu izin tidak dengan pemilik yang telah melakukan penelitian tersebut? Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kalian akan mempublish jurnal, nama dia kan ada. Nama dia ada. Jadi akidah atau sistem dalam penelitian atau apa ya, kode etik lah kayak gitu. Kalian kalau mengambil atau mengutip penelitian dia, ada data-datanya kayak gini atau dia menjabarkan bla 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 dengan hasil ini bla 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 didapatkan. Ini merupakan ini harus kita cantumkan nama dia. Nama dia tahun berapa dan itu catatan kaki ya citasinya dan referensi. Terakhir kali daftar pustaka bagaimana referensi kalian dapatkan. Dan ntar itu akan terkoneksi kalau kalian perlu jurnal. Ini nggak perlu izin. 20 detik lagi. Jadi itu ya jawabannya terjawab. Kemudian bagaimana Fer? Oke Kak, terima kasih. Oke, sip. Udah 20 detik. Jadi, ntar kalau kalian di setengah jalan agak stagnan atau bagaimana, ntar boleh diskusi atau bincang-bincang aja. Hubungi aja di kontak yang udah kakak paparkan tadi atau cantumkan tadi ya. Ayo, good luck. Semangat.